Assalamualaikum, hari ini aku mau review. Ini adalah speaker Quran dan ini cakep banget karena ada lampunya dan ada stikernya, dan ini bisa dilihat ya di bawahnya ini ada anti slipnya dan di sini bisa digantung juga, tapi dalam keadaan dia terbalik gitu ya. Nah, area speakernya ada di bagian atas, nanti lampunya mengelilingi ini. Ini adalah touch lamp si portable speaker. Aslinya ini nggak ada gambar ya, cuman karena aku beli di Shopee dan emang aku beli bersama SD card yang udah ada Qurannya, jadi bisa pilih gambar sendiri. Cuman aku pilih yang gambar yang simple aja, yang stikernya Allah. Ini sebenarnya stikernya bentuknya kotak, cuma sama aku dilepas dan juga digunting biar bentuknya bulat gitu. Ini macam-macam kegunaannya, dia juga bisa Bluetooth, dia ada lampunya dan ada jamnya dan bisa alarm. Aku akan sedikit review beberapa fitur, khususnya untuk fitur penggunaan Al-Qur'annya. Playtime-nya di 4-6 jam, terus untuk lampunya 10-12 jam. Tapi kalau teman-teman pakai fitur itu dua-duanya, kayak speakernya dinyalain dan juga lampunya juga dinyalain, terus lampunya dipakai yang paling terang, itu pasti akan mengurangi daya tahan si benda ini gitu ya. Ini isi kardusnya sebenarnya simpel aja, cuman ada barang-barangnya dan tersisa si manual user atau manual booknya kayak gini. Jadi dia include sama remote dan juga charger. Ini ada caranya tentang gimana cara pakainya, wattnya berapa, dan lain-lain. Jadi si manual booknya ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang mau baca apa do and don't pemakaian si speaker Quran ini. Kalau teman-teman belinya di toko oren, itu biasanya macam-macam. Kalian bisa beli speakernya doang, bisa beli speaker dan juga SD card-nya, atau juga bisa beli plus si remote. Jadi kadang remote-nya tuh nggak include, jadi harus make sure bahwa si remote-nya ini make sure dapat ya, karena itu sangat memudahkan banget. Baterainya juga dari bawah sini, tapi dia udah include dan ini cukup keras kalau misalnya dibuka, jadi nggak akan gampang hilang. Terus di sini ada buku panduannya. Ini adalah buku panduan speaker yang bacaan Al-Qur'annya. Jadi isi dari SD card-nya itu semuanya ada di sini. Nanti akan dipandu dengan angka yang ada di sampingnya. Nanti bakal aku kasih lihat tutorialnya, oke? Motivasi aku untuk membeli speaker ini salah satunya adalah supaya rumah tuh lebih hangat gitu ya. Jadi aku berkegiatan karena sekarang udah jarangnya kita punya TV gitu. Jadi untuk nemenin aku mau nyalain aja speaker Quran ini, dan biasanya aku mengulang di Juz 30 dan aku paling suka ngeplay Muhammad Toha karena dia paling easy listening dan juga mudah diikutin aja gitu. Nah, ini adalah chargingnya. Buat chargernya ini adalah untuk SD card-nya, terus ada jack, dan yang buat charger itu yang paling kanan, tapi dia nggak dapet si bondolnya ya, jadi itu harus beli sendiri atau bisa pakai di charger yang ada di rumah. Tapi ini simple juga sih gitu. Sometimes aku bakal nyalain ini sambil dicas juga, jadi tergantung situasi. Cara nyalain speakernya tinggal lihat bagian bawah dan kita akan cetrekin. Assalamualaikum. SD card mode. Jangan salpok ya, karena tetangga aku sedang memalu ya. Nah, ini adalah bagian lampunya. Jadi kalau kalian tekan kayak gini, itu dia akan naik ya, jadi terang banget. Nah, ini mati. Kalau disentuh pelan dia warnanya warm gini. Terus ada 3 kecerahan, mati. Nah, kalau agak tekan misalnya kayak gini, nah itu warnanya akan berubah-ubah kayak gini. Ini warna yang rada-rada disco ya, warnanya ganti-ganti terus. Terus kalau misalnya aku pencet lagi, ini merah doang. Terus habis itu ini biru. Yang ini tuh hijau, ungu. Ini tuh hijau muda gitu. Terus ini biru muda. Terus ini semacam ungu atau apa ya. Ini merah dan balik lagi ke warna yang tadi gitu. Terus kalau misalnya kalian mau balik lagi, nanti tinggal agak tekan aja, nanti akan balik ke warna warm. Aku paling suka warna warm sih, karena sebenarnya warna warm yang paling itunya pun menurut aku udah terang, apalagi kalau misalnya malam atau subuh. Yang paling kanan itu mode, nah ini Bluetooth, itu nanti bisa kalian sambungin aja. Terus nanti ini adalah
FM kayak radio gitu. Terus kalau dipencet lagi dia akan balik ke SD card. Jadi balik lagi ke yang ngaji karena udah diinstal atau udah dimasukin si SD card ngajinya ke dalam speaker. Terus di sini ada tombol ini buat pindah-pindah. Ya ini pindah, terus aku pencet lagi dia akan pindah kayak ke selanjutnya. Tapi kalau misalnya kita tekannya agak lebih lama, dia akan jadi volume ya, perkerasan gitu. Jadi dia lebih kenceng. Wow, kencang sekali. Terus kita kecilin. Iya. Cuman menurut aku kalau misalnya ngatur volume di sini kontrolnya agak susah, jadi lebih enak pakai remote kalau untuk volume ya. Di sebelah kirinya pun ada 3 tombol, ada jam, alarm, dan juga ini untuk pause ya. Jadi dia akan diem, terus kita nyalain lagi, kayak gitu. Jadi untuk mau diberhentiin dulu mungkin ada azan atau tiba-tiba ada telepon penting gitu kan. Nah ini untuk jamnya. Ini udah aku atur jamnya, jadi ini adalah sesuai dengan jamnya sesungguhnya. Terus juga di sini ada pengatur alarm ya. Alarm di sini kayaknya suaranya nggak terlalu kenceng sih. Kalau menurut aku alarm lebih enakan tetap di handphone ya, atau lebih enak di waker gitu. Nah caranya adalah dipencet alarmnya, terus kita pindahin di sini mau ngatur alarm di jam berapa. Kalau udah misalnya di jam misalnya jam 3 sore kayak gini, kita tinggal pencet lagi alarmnya. Nah dia akan kedip-kedip lagi di jam 3 menit keberapa. Nah seperti itu. Nah kalau udah ya udah nanti dia bakal bunyi di jam segitu gitu. Oke, ini bagian belakangnya simple banget menurut aku, tapi ini tetap cantik dan juga minimalis. Oke, kita akan lihat di sini penggunaan remote-nya. Ini untuk matiin. Ini benar-benar langsung off ya, tapi kan di bawahnya belum kecetrek ya. Jadi nanti kalau mau nyalain pakai langsung dari speakernya, kita cetrek ulang lagi aja. Oke, di remote sebelahnya ini ada mode. Ini untuk ngeganti mode bisa Bluetooth. Terus kalau misalnya dipencet lagi, ini ke FM atau radio. Ini sama ya, sama yang ada di speaker. Terus kalau misalnya dipencet lagi, dia akan balik ke SD card atau yang si memori Qurannya itu gitu. Ini menurut aku remote-nya tuh agak memang susah ditekan. Jadi kadang walaupun pakai remote kita tuh nggak bisa ngatur dia jauh-jauh gitu. Jadi kayak antara si remote dan juga si speakernya tuh harus agak deket gitu. Terus habis itu ini adalah tombol mute. Jadi biar dia tuh nggak ada suaranya. Bedanya sama pause, kalau misalnya mute itu dia kalau kita pencet dia bakal sebenarnya di belakang layar ayatnya tetap maju ya, ibaratnya dia tetap nyanyi, dia tetap ngomong, tapi cuman berhenti aja. Jadi mungkin pas kita nyalain lagi kita udah ketinggalan beberapa ayat. Tapi kalau misalnya pakai pause, dia akan berhenti. Nanti kalau misalnya kita nyalain lagi, ayatnya bakalan nyambung. Jadi bedanya itu aja sih. Nah selanjutnya ada 2 tombol, ini kanan kiri ya, sama kayak yang ada di speakernya, itu untuk next dan juga untuk back. Jadi kayak kalau kita mau loncat ke ayat yang selanjutnya, bisa surat, bisa ayat sih, bisa ceramah selanjutnya, tergantung. Itu bisa ke sana gitu. Dan seperti yang aku bilang, remote ini tuh agak susah untuk ditekan. Jadi kayak harus on point banget jarinya supaya nyampe, supaya si dia tuh berpindah. Nah, terus di sini juga volumenya itu lebih enak diatur dibandingkan kalau kita ngaturnya langsung dari speaker. Terus di sini ada repeat ya, tombol repeat. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ini one. Nah, kalau aku pencet terus ada all. Jadi kalau all itu maksudnya diputar semua playlistnya. Kalau one misalnya kita pengen ngafalin satu surat, misalnya surat Al-Maidah misalnya. Ya udah kita akan pencet ke Al-Maidah dulu, terus kita pencet supaya dia one. Jadi kalau udah selesai dia balik lagi gitu. Nah terus tombol yang paling penting yang lainnya adalah angka-angka yang ada di sini. Dan angka-angka ini bisa dipakai kalau kalian ngelihat dari si buku ini. Ini adalah bukunya, dan setiap misalnya di sini ada Asmaul Husna, terus ada bacaannya Muhammad
Toha, Muhammad siapa, itu ada nomor-nomornya. Nah, itulah yang kita pencet. Nah, ini kita akan coba. Kita akan masukkan dulu nomornya. Jadi nginget dulu nomornya terus dimasukin. Ini kalau bisa jangan lupa-lupa gitu karena kadang dia langsung kepindah gitu loh, lumayan cepat. Ini 1530. Dia akan diem dulu baru nanti dia nyala. Mungkin alatnya mikir dulu kali ya. Oke, kayak gitu. Nah, terus kita coba lagi di sini. Ini macam-macam ya. Kalau pagi-pagi itu biasanya aku nyalain tuh zikir pagi dulu. Jadi kayak memulai hari dengan zikir pagi. Lalu dilanjut ke juz 30. Karena juz 30 itu yang bakal paling kepake aja ketika sholat. Nah, terus ini contoh ya, kita dengerin ceramah. Kita masukin di sini. Ini biasanya SD card-nya tuh udah dikunci ya sama penjual. Jadi kadang kita nggak bisa nambahin surat-surat tertentu. Misalnya kita download terus kita mau masukin ke SD card-nya biasanya di password ya. Tapi nggak tahu ya, tiap seller kan beda-beda gitu. Nah, kayak gini. Dan jangan kaget kalau misalnya nanti pas kalian pindah misalnya dari satu surat ke surat yang lain, kadang volumenya tuh naik atau turun sendiri gitu. Karena kadang suara yang udah ada tersimpan di sananya ada yang udah kenceng banget dan ada yang pelan banget. Jadi itulah gunanya remote ya, supaya kalau tiba-tiba dia kenceng banget kita langsung kecilin. Kalau dia terlalu kecil bisa kita gedein. Nah, itu dia. Ini bisa jadi emergency lamp, bisa dicantolin kemana. Dan ya, itu tadi adalah review aku buat speaker ini. Overall, I like it. Aku suka, semuanya kepake dan semoga kalian tertarik. Bye, wassalamualaikum.